joke you broke. Love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, a week, a month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you. So there for me too. Hai teman-teman, jadi hari ini aku ada kegiatan mengikuti persidangan di PTUN Surabaya. Jadi ini aku jalan ke kampus untuk ketemu teman-teman yang lain. Ikutin perjalanan kita ya. Nah, kita udah sampai nih di persidangan. Jadi kita lagi nunggu jadwal persidangan. Di sini tuh kita nunggu 15 menitan sebelum masuk ke ruang persidangannya. Kita nunggu sama teman-teman yang lain juga di PTUN. Setelah masuk, kita itu langsung dengerin pemaparan saksi dari penggugat. Data umum. Perkara yang sedang kita bahas terdaftar pada nomor 73-G-2025-PTUN-SB dan diklasifikasikan sebagai sengketa pertanahan dan lingkup hukum administratif negara. Dalam perkara ini, Haji Mariawati SE bertindak sebagai penggugat. Ia menunjuk kuasa hukumnya yang bernama Mamat Muwazib SH untuk mewakili kepentingan di pengadilan. Sedangkan pihak yang tergugat adalah Lurah Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, yang digugat dalam kapasitas jabatannya sebagai pejabat tata usaha negara yang menertibkan atau mempertahankan keputusan administratif di lingkungan kelurahan. Meski sekilas terlihat berkaitan dengan sengketa tanah atau hak kepemilikan, perkara ini pada dasarnya bukan mengenai siapa pemilik sah tanah tersebut. Perkara ini lebih tepat dipahami sebagai sengketa tindak administratif, terutama terkait pencantuman frasa habis dalam dokumen riwayat tanah. Dalam hukum administratif, setiap pencantuman status atau keterangan dalam surat-surat pertanahan merupakan tindakan pejabat atau tata usaha negara yang memiliki akibat hukum. Karena itu tindakan tersebut dapat menjadi objek sengketa di PTUN apabila diduga bertentangan dengan prosedur dan tidak memiliki dasar-dasar hukum. Akar persoalan. Jadi akar persoalan itu dimulai sejak penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1 hektar sebelum tahun 1995. Pada tahun tersebut, penggugat menjual setengah dari tanah tersebut. Setengah sisanya tetap menjadi milik penggugat, meskipun sejak 95 tanah tersebut jarang dikunjungi dan dianggap kurang strategis karena berada di wilayah pesisir tambak. Dalam kurun waktu sekitar 95 hingga 2005, sebagian dari tanah yang tersisa mulai dimasuki dan ditempati oleh pihak lain tanpa proses hukum yang sah. Namun penggugat masih memiliki bukti kepemilikan dan sebagian tanah bahkan pada tahun 2012 berhasil disertifikatkan menjadi SHM atau sertifikat hak milik yang menegaskan bahwa sebagian hak atas tanah masih berada pada penggugat. Permasalahan inti muncul ketika penggugat mengurus kelengkapan administrasi tanah ke kelurahan. Dalam surat riwayat tanah atau petok D, dicantumkan frasa habis yang berarti bahwa tanah tersebut dianggap sudah berpindah atau tidak lagi menjadi milik penggugat. Yang menjadi masalah adalah tidak adanya dokumen mutasi, tidak ada bukti jual beli, tidak ada berita acara, dan tidak ada dasar administratif apapun yang mendukung pencantuman frasa tersebut. Dengan kata lain, keterangan habis muncul tanpa dasar hukum yang jelas. Saat penggugat meminta klarifikasi, lurah baru menolak menghapus frasa tersebut. Alasannya, keputusan itu merupakan tindakan pejabat sebelumnya sehingga ia tidak berani membatalkan atau memperbaikinya. Namun penolakan itu justru membuat penggugat tidak dapat mengurus proses pertanahan ke BPN karena data kelurahan adalah salah satu dokumen administratif yang wajib sinkron dengan data BPN. Karena frasa tersebut menimbulkan hambatan administratif dan dianggap sebagai keputusan tata usaha negara yang cacat prosedur, penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke PTUN. Eksepsi pihak tergugat. Kita masuk pada pertukaran argumentasi kedua pihak melalui eksepsi dan replik. Nah,
Yang pertama itu eksepsi dari pihak yang tergugat. Pihak kelurahan menyatakan bahwa gugatan ini tidak tepat diajukan ke PT UN. Mereka berpendapat bahwa masalah ini sebenarnya menyangkut kepemilikan tanah sehingga menurut mereka harus diperiksa oleh pengadilan negeri, bukan PT UN. Tergugat juga menyampaikan bahwa pejabat lurah yang kini menjabat tidak dapat mengubah frasa habis karena itu merupakan keputusan pejabat sebelumnya. Mereka menganggap tindakan tersebut bukan keputusan TUN yang berdiri sendiri, melainkan hanya bagian dari catatan data. Replik penggugat. Selanjutnya ada replik penggugat. Dalam repliknya, penggugat dengan tegas membantah eksepsi tergugat. Penggugat menekankan bahwa perkara ini bukan sengketa kepemilikan, tetapi murni tentang keabsahan tindakan administratif, berupa cantuman frasa habis. Menurut hukum administrasi, lurah baru tetap dapat digugat karena secara ex officio, karena jabatan melekat pada institusi bukan pada individu. Artinya, meskipun keputusan diambil oleh lurah lama, lurah baru tetap bertanggung jawab sebagai penerus jabatan. Penggugat menyoroti fakta bahwa tidak ada satupun bukti resmi mengenai mutasi, pelepasan hak, atau dokumen lain yang membenarkan pencantuman habis. Ketiadaan dasar hukum inilah yang menurut penggugat menjadi tindakan administrasi sebagai cacat hukum, baik dari aspek prosedur maupun substansi. Selain itu, frasa tersebut sudah terbukti berdampak langsung pada hak penggugat karena BPN tidak bisa melanjutkan proses sertifikat ulang berdasarkan data kelurahan. Dengan demikian, pencantuman frasa tersebut adalah tindakan administrasi yang menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi syarat sebagai objek sengketa PT UN. Keputusan persidangan. Surabaya, 21 Oktober 2025. Pengadilan telah mengeluarkan putusan terkait perkara yang diajukan oleh penggugat yaitu Haji Mariawati SE melawan Lurah Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Berdasarkan amar putusan yang dikeluarkan pada hari Selasa 21 Oktober 2025, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan status putusan tidak dapat diterima atau no. Perkara ini secara formal tidak masuk pada pemeriksaan pokok materi gugatan. Selain itu, penggugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp425.000. Pihak penggugat melalui kuasa hukumnya memiliki waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan diterima secara resmi untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Saat ini, penggugat dikabarkan masih mempelajari putusan dan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Say hi, Yesa. Halo. Tutup yes, HP mo yes. Okay, yes.